Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, nih ngapain sih Agus pakai kacamata hitam? Itu karena gue lagi mau jadi pelari profesional nih sekarang. Gak deh. Gak nih, karena gue lagi mau ngebahas tentang Fitbit Charge 5. Jadi produk terbaru dari Fitbit, dan di video kali ini akan gue kasih tahu ke kalian 6 hal yang kalian perlu perhatiin kalau misalnya mau beli Fitbit Charge 5 yang terbaru ini. Langsung aja di Sistera Gadget Review. Jadi hal pertama yang kalian harus perhatiin kalau mau beli si Fitbit Charge 5 ini adalah untuk talinya. Talinya ini jadi waktu out of the box itu langsung dapat dua. Jadi yang udah kepasang itu ukuran yang S, dan kalian ada tambahannya itu size yang L-nya. Nah ini bahannya dua-duanya sama persis, dan gue beli ini warna yang hitam. Sebenarnya dia ada warna hitam, terus ada warna putih, dan ada warna kayak semacam navy gitu. Kombinasinya tuh beda-beda. Jadi kalau navy kayak ke silver ya ke layarnya, kalau yang si hitam ini kan hitam grafit, dan kalau yang si putih itu kalau nggak salah ada gold itu. Jadi ini beda warna, ada 3 macam, dan gue ambil yang hitam di sini. Dan gue mau kasih tahu kalian adalah ukurannya ini agak-agak lucu nih. Jadi kayak gue pakai yang ukuran yang L itu, gue pakai di lubang paling kecil aja itu masih kayak kegedean, sedangkan gue pakai ukuran yang S-nya, gue pakai yang udah paling ujung paling gede itu masih rada sempit. Jadi ini nanggung ukuran yang rada-rada membingungkan nih. Tapi misalnya kalau kalian yang mau beli kayak aftermarketnya, kayak tali tambahan strapnya, itu mikir-mikir dulu karena ini strapnya bagus banget. Ini gue bisa bilang ini adalah strap terbaik yang pernah dikeluarin dari Fitbit ya. Ini enak banget, karetnya juga cukup nyaman, nggak bau, dan nggak ada pori-pori sih. Ini karetnya beda, biasanya kan ada yang bertekstur gitu, ini cukup mulus, dan penguncinya pun enak, dia 2 lapis itu gak gampang lepas. Pokoknya perfect banget sih talinya, cuma sayang itu ukurannya aja sih, harusnya dia ada kayak mungkin ukuran M kayak tengah-tengahnya ya. Hal kedua yang kalian harus tahu itu adalah si layarnya. Ini upgrade yang paling penting bisa dibilang. Layar itu sekarang akhirnya si Fitbit Charge 5 itu menggunakan full color AMOLED. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kalian taunya Fitbit kalau yang versi Charge itu cuma hitam putih, sini akhirnya udah full color, dan brightness-nya itu 2 kali lipatnya dari yang Charge 4. Jadi akhirnya bisa dipakai di luar ruangan dan kalian bisa ngelihat dengan jelas gitu. Ini bantu banget kalau sebelumnya di tempat silo lagi lari itu susah kelihatan. Ini jauh lebih terang, dan juga ada always on display. Jadi di layar yang 1,04 inch ini always on display-nya pun bisa kalian setel ya, jadi lebih dim. Kalau misalnya lagi nggak itu, ntar kalian wake to race kayak digerakin gitu, layar tambah terang. Kalau misalnya kalian mau matiin pun juga bisa, itu tinggal atur ntar buat conserve baterainya. Jadi terus di Fitbit Charge 5 ini juga udah nggak ada tombol, semua jadi full touchscreen. Kalian navigasinya tinggal main swipe, naik turunin, mau double tap to home gitu segala macam. Dan dia cuma ada pinggir di kiri kanan ini buat sensor, buat EDA. Ntar kita clock face-nya juga sekarang lebih bermacam-macam ya. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya clock face-nya pilihannya boring banget, ini walaupun tetap nggak bisa ada market buat download clock face sendiri, tapi clock face yang ditampilkan udah cukup beragam, dan informasinya tuh kalian sekarang lebih dinamis, nggak cuma nampilin satu doang informasi. Misalnya kayak gini kalori, kalian bisa tap dia ganti ke distance, bisa tap ganti ke zone minute, apa step dan heart rate. Jadi lebih beberapa clock face itu lebih dinamis, jadi informasinya bisa kalian pencet-pencet ganti-ganti, lebih nggak boring lah. Jadi hal ketiga yang kalian harus tahu itu adalah namanya si sensor-sensor dan juga informasi kesehatan yang ditampilkan dari Fitbit si Charge 5 ini. Jadi informasi yang kayak biasa semacam kalori, distance, step itu semua udah ada, nggak usah dibahas lagi. Sekarang jadi ada tambah fitur baru namanya EDA, itu semacam kalian bisa tahu kondisi tubuh kalian dari stress levelnya, dari matrix stress gitu. Jadi dia gabungin kayak stress level, pernapasan, jumlah tidur, dan semacam heart rate-nya gitu, tuh menghasilkan EDA score. Itu cara pakainya juga gampang banget, kalian tinggal pencet di EDA dari di jam ini, terus tahan sensornya di kiri kanan ini pakai jari, itu selama 3 menit keluar angkanya. Itu jadi buat tahu calmness kalian, moodnya gitu. Itu cara kerjanya ya begitu lah ya. Gue juga masih bingung, pokoknya entah keluar angka-angka. Terus selanjutnya yang ada yang tentu aja dia punya kayak SpO2 buat lihat kadar oksigen dalam darah, dan juga dia harusnya si Fitbit Charge 5 ini punya ECG atau electrocardiogram, tapi masih nggak bisa dipakai di Indonesia. Jadi sama juga dengan si Galaxy Watch atau sama Apple Watch juga nggak bisa, masih dipakai. Harusnya nanti kalau di Amerika bisa dipakai electrocardiogram buat lihat ritme jantung ya, kayak kelistrikan jantung kita gitu. Cuma sayang banget, mungkin di update selanjutnya ntar akan bakal bisa dipakai. Terus yang mau gue bilang lagi, di sini ada fitur baru yang namanya Daily Readiness. Ini jadi semacam fitur premium dari si Fitbit itu yang menandakan kalau misalnya setiap hari itu dia akan mengeluarkan angka kalian punya fit badannya itu di angka berapa. Misalnya kalian punya angka di 60-an, terus si Fitbit akan memberikan latihan yang cocok kira-kira dengan daily readiness kalian. Kalau misalnya readiness-nya lagi 80, 90,
ntar dengan Fitbit Premium kan langsung ada aplikasinya di Fitbit, bisa ngeliat latihan-latihan yang kalian bisa ikutin. Jadi itu si Fitbit yang ngatur kalau lagi capek badannya akan dikasihnya suruh stretching atau buat santai aja. Itu keren banget sih. Dan juga gue mau ingetin lagi kalau si Fitbit ini punya tracking buat sleeping, itu paling bagus. Sleep trackernya itu paling bagus daripada merek alat kesehatan yang lain manapun atau smartband manapun. Jadi buat kesehatan Fitbit top lah. Hal keempat yang mau gue kasih tahu kalian adalah si Fitbit Charge 5 ini jadi udah punya built-in GPS. Kalau selama ini si Fitbit itu kalau yang bandnya belum ada built-in GPS, biasa harus ngebonceng bawa handphone. Kali ini udah sama dengan si Fitbit yang smartwatch-nya ya, jadi udah ada GPS built-in. Inilah kenapa harganya jadi lumayan menjulang tinggi ya. Ini si Fitbit Charge 5 ini jadi ada opsinya kalau kalian mau nyalain GPS itu mau dynamic, mau juga based on phone, atau bener-bener mau pakai built-in. Itu semua bisa diatur dari settingannya. Dan tentu aja itu impact ke baterainya ya, kalau misalnya kalian pakai built-in masih lebih boros, tapi seenggaknya bagus ada opsi seperti itu, jadi nggak perlu bawa handphone kalau kalian suka lari-lari outdoor. Terus hal kelima yang mau gue kasih tahu ke kalian adalah untuk tingkat akurasinya. Di sini gue juga sebenarnya sih nggak punya bener-bener alat buat ngetes apakah ini si Fitbit ini akurasinya tepat banget apa enggak, karena gue nggak punya kayak chest strap buat ngambil heart rate yang bener-bener dipakai di dada, atau punya juga GPS yang sampai bener-bener ditaruh di sepeda gitu, Garmin atau apa. Tapi di sini gue pakainya Fitbit ini gue pakai di tangan kanan dan gue tes pakai Apple Watch di tangan kiri. Itu gue pakai lari keliling komplek, gue nyalain dua-duanya pakai GPS built-in dari si device-nya sendiri, dan ngeloknya cukup cepet ya, dan gue bisa lihat hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Gue lihat angka yang heart rate-nya, distance-nya, GPS lokasi muter-muternya di situ dapetnya cukup sama. Jadi gue patokannya pakai Apple Watch karena Apple Watch itu bisa dibilang yang paling akurat dari device-device buat tracking yang lainnya. Jadi gue berpatokan dari itu, biasanya gue bilang si Fitbit ini cukup lumayan ya, hasilnya cukup sama, mirip-mirip udah. Dan gue nggak tahu kenapa, gue juga ngecek di review-review orang luar, banyak yang bilang kalau si Fitbit Charge 5 ini parah banget katanya, dari ngedeteksi heart rate dan si GPS lock-nya katanya kacau balau. Jadi mereka ada yang bilang kalau misalnya pakai Fitbit ini terlalu kenceng, heart rate-nya bisa tepat, tapi GPS-nya nggak mau nge-lock, jadi kacau banget. Sedangkan kebalikannya kalau misalnya kalian bikinnya agak kendor, dipakainya itu agak biasa bisa gerak-gerak, ada masih bisa satu jari, itu GPS-nya gampang nge-lock, tapi heart rate-nya kacau balau. Tapi itu hal kayak gitu gue nggak temuin sih di gue punya Fitbit ini. Gue pakai sama Apple side by side, cukup tepat, hasilnya bisa dibilang cukup sama. Jadi gue bilang itu tepat ya, walaupun gue nggak tahu itu bener-bener angka yang sebenarnya apa enggak, cuma gue berpatokan cukup oke harusnya. Dan selain itu gue pakai juga buat sambil olahraga yang lain seperti weight training, dan gue bandingin side by side, hasilnya pun cukup akurat. Kalorinya yang terbakar itu udah sama mirip-mirip, dan heart rate-nya cukup oke. Jadi gue bisa bilang akurasinya di Fitbit Charge 5 ini cukup bagus. Hal terakhir yang kalian harus tahu adalah untuk penggunaan baterainya. Si Fitbit Charge 5 ini diklaim dari Fitbit bisa tahan 5-7 hari. Dari pemakaian gua tes itu memang bener bisa dapat 7 hari, itu nggak ada masalah. Itu dengan catatan kalian penggunaannya beda-beda ya tiap orang. Di sini yang paling impact ke baterai itu adalah kalau always on display-nya kalian nyalain terus, itu berasa banget ngebakar baterai, nyedot banget. Dan juga kalau kalian nyalain GPS-nya yang built-in, jadi kalau kalian lagi lari nyalain GPS built-in ditambah always on display-nya dinyalain, karena kan lagi lari itu ada opsinya bisa nyalain always on display, itu langsung nguras baterai cepet banget. Itu bisa dapat kepotong kayak dalam 1 jam, nggak sampai 1 jam bisa ngebuang 10% sih udah. Jadi itu memang beda-beda pemakaian tiap orang, jadi nggak bisa disamain. Tapi yang gue bisa bilang baterainya cukup bagus di sini karena bisa tahan sampai 1 minggu gitu. Terus kalau misalnya kalian udah lowbat, tentu aja tinggal dicas pakai colokan magnetnya yang ujungnya pakai USB, colok aja kemana aja, itu nggak ada masalah. Cuma yang gue mau bilang di sini adalah si lagi ngecasnya itu kayak watch face-nya jelek banget sih. Fitbit itu parah sih kalau lagi dicas, gambarnya kayak kecil banget, terus kayak nggak bagus, nggak kelihatan mahal gitu kalau lagi dicasnya, jelek banget tampilan chargingnya. Jadi itu aja kalian bisa gue bilang Fitbit Charge 5 ini. Jadi kalau kalian yang emang pecinta Fitbit, gue nggak usah bahas lagi. Percuma kalau kalian bilang kok Fitbit mahal banget, kalau mendingan beli Mi atau beli Huawei. Itu gue udah bilang di awal, ini dunia yang berbeda. Jadi emang Fitbit itu ditujukan buat yang orang fitness dan lebih health, lebih peduli kesehatan lah gitu. Jadi emang dia harganya agak premium gitu. Cuma yang gue mau ngomong di sini adalah kalau kalian misalnya mau beli Fitbit, usahain beli yang baru, karena kalau beli baru itu kalian dapat fitur bisa 6 bulan gratis Fitbit Premium. Jadi kalau habis download aplikasinya,
kalian register itu dapat free trial 6 bulan. Itu lumayan banget kalau misalnya udah 6 bulan premiumnya lewat, kalian harus bayar itu 1 bulan kalau nggak salah $10. Jadi itu bullshit sih, mahal banget. Jadi pastiin kalau misalnya kalian beli Fitbitnya, aktifin fitur premiumnya, dan abis diaktifin kalian langsung cancel biar nggak kepotong kredit cardnya. Itu juga nggak masalah karena si fitur premiumnya tetap berjalan, nggak langsung angus itu. Jadi begitu habis register, pastiin langsung matiin lagi kredit cardnya, jadi nggak kepotong ntar kalau udah lewat 6 bulan. Gitu dulu, jangan lupa klik like and subscribe ya. Gua Agus di Star Gadget Review. See you next time.